Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara Yumaidanusa, NPM 1984202022, Prodi Pendidikan Matematika semester 3, Universitas Muhammadiyah Kota Bumi. Akan membahas tentang Teorema Pitagoras kelas 8 SMP. Teorema Pitagoras. Di sini kita akan membahas tentang yang pertama dalil Pitagoras, lalu serba-serbi Pitagoras, yang ketiga materi dan latihan soal, dan yang keempat adalah penerapan Pitagoras. Yang pertama, pengertian Pitagoras. Pitagoras adalah seorang ahli matematika Yunani. Beliau yakin bahwa matematika menyimpan semua rahasia alam semesta dan percaya bahwa beberapa angka memiliki keajaiban. Beliau diingat karena rumus sederhana dalam geometri tentang ketiga sisi dalam segitiga siku-siku. Rumus itu dikenal sebagai Teorema Pitagoras. Lalu berikutnya pembuktian Pitagoras. Teman-teman pasti tidak asing lagi dengan rumus A kuadrat plus B kuadrat sama dengan C kuadrat. Itu adalah rumus dari Teorema Pitagoras. Kurang lebih 2500 tahun yang lalu, seorang filsuf Yunani bernama Pitagoras menemukan fakta menarik tentang segitiga. Beliau mengatakan dalam sebuah segitiga siku-siku, salah satu sudutnya 90 derajat, kuadrat sisi miringnya akan sama dengan jumlah kuadrat dari dua sisi yang lainnya. Selanjutnya adalah pembuktian Pitagoras. Jika kita punya sebuah segitiga siku-siku dengan sisi A, B, dan akan berlaku A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. A kuadrat ditambah dengan B kuadrat sama dengan C kuadrat. Dalam teorema yang dikemukakan oleh Pitagoras, sisi C atau sisi miring disebut dengan hipotenusa. Jika kuadrat merupakan luasan persegi, maka berlaku luasan persegi dari panjang sisi A ditambah luasan persegi dari panjang sisi B akan sama dengan luasan panjang dari sisi C. Luasan ini akan kita gunakan untuk membuktikan rumus Teorema Pitagoras. Simak gambar berikut. Dari gambar tersebut dapat kita simpulkan bahwa luas persegi dari sisi A ditambah luas persegi dari sisi B akan sama dengan luas persegi dari sisi C. Selanjutnya adalah Teorema Pitagoras. Pitagoras menyatakan bahwa untuk setiap segitiga siku-siku berlaku kuadrat panjang sisi miring atau hipotenusa sama dengan jumlah kuadrat panjang siku-sikunya. Jika C adalah panjang sisi miring atau hipotenusa, segitiga A dan B adalah panjang sisi siku-sikunya. Berdasarkan teorema Pitagoras di atas, maka diperoleh hubungan C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Dalil Pitagoras di atas dapat diturunkan menjadi A kuadrat sama dengan C kuadrat dikurang B kuadrat, dan B kuadrat sama dengan C kuadrat dikurang A kuadrat. Dengan catatan, dalam menentukan persamaan Pitagoras, yang perlu diperhatikan adalah siapa yang berkedudukan sebagai hipotenusa atau sisi miring. Ilustrasi, dalam segitiga siku-siku di C berlaku rumus A kuadrat ditambah Ilustrasi, dalam segitiga siku-siku di C berlaku rumus AB kuadrat sebagai hipotenusa sama dengan BC kuadrat ditambah AC kuadrat, atau C kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah A kuadrat. Selanjutnya triple Pitagoras. Pengertian dari triple Pitagoras yaitu pasangan tiga bilangan bulat positif yang memenuhi kesamaan kuadrat bilangan terbesar sama dengan jumlah kuadrat kedua bilangan yang lain. Contohnya 3, 4, dan 5 adalah triple Pitagoras sebab 5 kuadrat sama dengan 4 kuadrat tambah 3 kuadrat. Contohnya, tentukan jenis segitiga yang memiliki panjang sisi 5 cm, 7 cm, dan 8 cm. Jawab, diketahui sisi panjang adalah 8 cm.
Maka A sama dengan 8, B sama dengan 7 cm, dan C adalah 5 cm. A kuadrat sama dengan 8 kuadrat. 8 kuadrat sama dengan 64. B kuadrat ditambah C kuadrat sama dengan 7 kuadrat ditambah 5 kuadrat akan sama dengan 49 ditambah 25. B kuadrat plus C kuadrat sama dengan 74. Karena A kuadrat kurang dari B kuadrat ditambah C kuadrat, maka segitiga tersebut adalah segitiga lancip, bukan segitiga siku-siku. Contoh soal, segitiga ABC siku-siku di titik A. Diketahui panjang AB sama dengan 3 cm dan AC sama dengan 4 cm. Maka hitunglah panjang BC. Penyelesaian. BC kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah AC kuadrat. Masukkan nilai AB dikuadratkan, 3 kuadrat, dan nilai AC dikuadratkan, berarti ditambah 4 kuadrat. 3 kuadrat sama dengan 9 dan 4 kuadrat sama dengan 16. 9 ditambah 16 sama dengan 25. Akar dari 25 adalah 5, jadi panjang BC adalah 5 cm. Contoh soal berikutnya adalah panjang sisi siku-siku dalam segitiga siku-siku adalah 4x cm dan 3x cm. Jika panjang hipotenusanya adalah 20 cm, tentukan nilai x. Jawab, rumusnya adalah AC kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah BC kuadrat. Karena sisi termiringnya 20, berarti 20 kuadrat sama dengan 4x kuadrat ditambah 3x kuadrat. Sama dengan 20 kali 20, 400, sama dengan 16x kuadrat ditambah 9x kuadrat. 400 sama dengan 25x kuadrat. 400 dibagi 25 menjadi 16x kuadrat. Akar x sama dengan akar dari 16 adalah 4. Selanjutnya adalah penerapan Pitagoras dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, penerapan dalam penyelesaian soal. Banyak soal baik dari matematika, fisika yang untuk menyelesaikannya perlu menggunakan rumus Pitagoras. Contoh soal Pitagoras. Tentukan diagonal ruang dari balok dengan panjang 3 cm, lebar 4 cm, dan tinggi 5 cm. Untuk menentukan panjang diagonal ruang balok tersebut, mau tidak mau kita harus menggunakan Pitagoras. Diagonal bidang sama dengan akar dari 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat sama dengan akar 25 sama dengan 5 cm. Diagonal ruang, akar dari 5 kuadrat ditambah 5 kuadrat sama dengan akar 250 sama dengan 5 akar 10 cm. Yang kedua, penerapan dalam praktek nyata. Penerapan teorema Pitagoras dilakukan di banyak bidang, terutama bidang arsitektur. Arsitek menggunakannya untuk mengukur ketinggian bangunan, misalnya kemiringan sebuah tanggul agar mampu menahan tekanan air. Ini juga sangat membantu dalam menentukan biaya pembuatan bangunan. Seorang tukang kayu pun untuk membuat segitiga penguat pilar kayu menggunakan teorema Pitagoras. Berikut adalah soal latihan. Sekian pemaparan materi dari saya tentang teorema Pitagoras kelas 8 SMP. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.